Kalau Anda lihat PPN 12% kita naik, jadi per 1%-nya untuk mobil sekitar 200 juta itu kira-kira dampaknya sekitar 2 juta. Terus yang untuk yang 400 juta dampaknya 4 juta, itu memang sangat berdampak. Tapi yang lebih berat buat kami melihat itu adalah kenaikan daripada peraturan nomor 1 tahun 2022 mengenai BBNKB. Karena itu kenaikannya akan sangat tinggi. Saat ini berlaku kira-kira sekitar 12-12,5%. Kalau dia berlaku sampai misalnya 19 atau 20%, dia naik 6% aja. Naik 6% itu untuk mobil 200 juta kira-kira dampaknya bisa sekitar 12 juta. Tapi untuk mobil 400 juta dampaknya bisa kira-kira sekitar 24 juta ditambah PPN, ditambah segala macam, dampaknya akan berat. Kami terus terang, ini peraturan ini kan dari tahun 2022, peraturan nomor 1. Nah, kalau kita bisa bilang, disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat inilah, jangan terlalu drastis. Karena tadi Pak Menteri bilang, Gaikindo, Pak Nangoy, jangan sampai ada PHK ya. Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025 menuai respons dari berbagai pihak. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia meminta agar pemerintah menunda kebijakan ini dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, dalam konferensi pers di Jakarta, menyebut bahwa kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang. Kami menyarankan kepada pemerintah untuk menunda, mengingat situasi ekonomi global dan domestik yang penuh tantangan, ujar Arsjad. Kebijakan ini sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Namun, Arsjad menilai bahwa kondisi saat ini sangat berbeda dibandingkan saat UU tersebut dirumuskan 3 tahun lalu. Ketidakpastian ekonomi global, geopolitik, hingga daya beli yang menurun menjadi alasan utama permintaan penundaan ini. Selain itu, Arsjad menyoroti dampak langsung kenaikan PPN terhadap konsumsi masyarakat dan dunia usaha. Menurutnya, konsumsi rumah tangga berpotensi melemah, yang pada akhirnya dapat memengaruhi perekonomian daerah dan nasional. Kita harus memastikan ekonomi domestik tetap terjaga, tambahnya. Nah, itu sekarang ini keadaannya sangat berbeda dengan pada waktu keputusan 12% PPN itu dilaksanakan yang kurang lebih 3 tahun lalu. Jadi, sekarang dengan keadaan kondisi ekonomi dunia, global, geopolitik yang sangat ini, dan keadaan sekarang tadi dengan dampak itu apa yang terjadi di luar negeri sampai Amerika Serikat pun yang namanya the buying power itu sudah menurun. Nah, jadi dengan demikian ini kan berdampak. Nah, makanya kita menyuarakan untuk menunda PPN 12% karena dengan keadaan situasi kondisi yang ada, kami menyarankan pada pemerintah untuk mempelajari kembali yang PPN 12% ini, karena lari PPN itu langsung pada konsumen, langsung pada yang berkaitan terhadap bukan hanya dunia usaha tapi masyarakat. Nah, ini yang harus kita jaga, karena walaupun bagaimanapun kita harus bisa memastikan bahwa yang namanya ekonomi domestik kita jaga, karena itulah yang menjadi utama penjaga ekonomi kita. Walaupun dalam konteks 98 dan lain, domestik ekonomi harus kita jaga. Makanya illegal import menjadi penting, harus dilaksanakan karena itu mengganggu ekonomi domestik kita. Mungkin itu tanggapan dari saya. Usulan ini tentu menjadi masukan penting bagi pemerintah, mengingat ekonomi nasional yang masih dalam tahap pemulihan. Apakah kenaikan PPN ini akan tetap diberlakukan, atau ditunda sesuai usulan Kadin? Gimana menurut kalian? Disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat inilah, jangan terlalu drastis. Karena tadi Pak Menteri bilang, Gaikindo, Pak Nangoy, jangan sampai ada PHK ya.